keputusan kan ya? Iya, Neng. Kamu habis dari mana? Aku baru beres kelas Bu Nuni, Kak. Oh gitu, Neng. Oh ya, kita hari ini tuh bahasnya 2 bab ya. Kalian udah pada baca atau belum? Aku sih udah, tapi dikit. Ya udah sih, berarti kita langsung aja ya diskusinya. Meskipun hari ini kita bahasnya 2 bab, tapi materi ini tuh kayaknya relate banget deh sama kehidupan sehari-hari. Betul banget. Menurut aku, ini tuh pernah kita alamin gak sih? Ya makanya aku cepet paham. Mungkin khususnya sering terjadi sama kita. Aku malah pernah ngalamin loh 2 kali. Yang pertama itu karena komunikasinya agak jelas, dan yang kedua itu karena implementernya nggak ikut dilibatkan. Jadi gitu. Nah, bagus tuh dengan gitu. Jadi kita bisa mudah buat diskusiin materinya. Oke, kita bahas bab 13 dulu ya. Oh iya, kan aku udah baca ya bab 13-nya, dan ternyata banyak loh kesalahan komunikasi yang kita lakukan tanpa sadar. Contohnya gimana? Jadi contohnya tuh kayak terkadang kita udah ngerasa bahwa penjelasan kita udah jelas dan lengkap, padahal buat orang lain itu justru malah bikin bingung. Kalau dari bukunya Parnell itu dikatakan kalau kamu tidak tahu siapa audiensmu, maka kamu juga nggak akan tahu apa yang harus kamu sampaikan. Ya, itu penting banget. Kita sering lupa bahwa orang yang kita ajak bicara mungkin bukan ahli bahasa teknis atau bahasa ilmiah. Jadi kalau kita jelasin secara teknis, mereka udah pasti paham. Iya lagi, waktu itu aku pernah jelasin hasil survei ke ketua divisi organisasi. Bahkan datanya lengkap, grafiknya lengkap, tapi dia malah nanya, terus maksudnya apa? Nah, ini tuh nyambung ke konsep group bottom line up front, di mana konsep ini tuh ngejelasin kalau misalkan cara menjelaskan itu dari kesimpulan dulu, karena gak semua audiens itu punya waktu banyak dan kadang mereka cuma pengen poin utamanya aja, karena mereka juga kan pengen ngambil keputusan secara cepat ya. Jadi kadang mereka tuh pengen yang instannya aja. Terus kalau misalkan bagian yang rinci-rincinya itu bisa ditaruh di belakang. Kalau misalkan mereka atau para audiensnya bertanya dan ingin tahu lebih detailnya, nah baru bisa dijelaskan yang lebih rincinya. Oh gitu. Kalian ada kasusnya atau teman ini nggak, misalnya yang ngalamin gitu? Aku pernah ngalamin. Jadi kemarin aku tuh harus presentasi di depan sponsor untuk acara event yang kemarin itu loh. Oke, aku akan ceritain, tapi kita pindah dulu yuk. Pada siang itu, aku harus presentasi online di depan para sponsor terkait kegiatan digital literasi for youth tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam pertemuan presentasi kami hari ini yang dilakukan secara online. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan, mewakili tim pelaksana kegiatan digital literasi for youth pada tahun 2025. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kegiatan yang akan kami selenggarakan, termasuk dari capaian acara yang diharapkan, respon peserta, dan hal-hal yang menjadi fokus pengembangan untuk tahun berikutnya juga. Nah, berdasarkan survei pasca acara, terdapat 82% peserta menyatakan bahwa kegiatan ini itu meningkatkan literasi digital mereka. Kami juga memastikan semua materi inklusif dan mendukung prinsip keberlanjutan. Terima kasih. Tapi kalau kami ikut berpartisipasi lagi tahun depan, benefit apa yang kami dapat secara konkret? Ada detail terkait exposure brand kami? Nah, pada saat itu, aku terlalu fokus menyusun data, dampak, dan konten program. Aku pikir itu sudah cukup, tapi ternyata aku melupakan sesuatu hal yang penting, di mana sponsor itu membutuhkan kepastian terkait framing logo di banner,
penyebutan di media, bentuk keterlibatan nyata yang harusnya aku siapin itu dari awal untuk presentasi di depan mereka. Nah waktu itu aku pikir masalah aku cuma soal penyampaian aja, tapi ternyata efeknya jadi lebih panjang kok. Nah karena aku nggak bisa meyakinkan para sponsor waktu itu, jadi proses persetujuannya jadi mundur. Terus para pelaksana juga mereka bingung harus ngapain dulu. Oh, jadi kegiatannya terhambat ya? Iya gitu. Dan itu berarti kalau kita tidak bisa menyampaikan dengan baik, bisa-bisa keputusan yang kita ambil itu salah arah ya. Iya, dan di situ aku jadi belajar ternyata soal komunikasi yang aku pikir itu sederhana kayak presentasi aja, itu ternyata bisa berdampak loh ke banyak hal, terutama ke orang-orang yang bersangkutan, baik itu yang presentasi secara langsung ataupun orang yang gak ikut presentasi. Itu tuh sebenarnya masuk ke bab 14 ya sih, yang tentang enable decision implementation, yang kalau si orang-orang pengambil keputusannya nggak dilibatkan sejak awal, mereka bisa aja bingung harus mulainya dari mana, dan akhirnya rencana yang sudah disusun itu bisa jadi gagal dan tidak dijalankan. Oh iya, aku jadi ingat kasus mentoring semester lalu. Waktu itu kita pikir programnya udah rapi dan kita tinggal jalan aja, tapi karena komunikasinya yang kurang jelas ke mentor-mentor, jadi acaranya kacau di lapangan. Itu tuh yang pesertanya udah datang, tapi mentornya belum tahu dan bingung harus ngapain kan? Iya. Emang gimana ceritanya waktu itu? Karena aku gak ikut. Jadi gini nih ceritanya. Assalamualaikum Bapak Ibu, izin bertanya kalau acara mentoring itu jadi besok kan? Loh, mentoring ini gimana sih formatnya? Kita nggak ada briefing ya? Saya juga bingung. Mohon maaf ya Bapak Ibu, waktu itu kami hanya mengirim undangan dan jadwal saja. Untuk materinya fleksibel dan dapat disesuaikan dengan pengalaman Bapak Ibu. Jujur, saya belum menyiapin apapun. Kalau fleksibel pun seharusnya tetap diberi arahan dulu. Besok ada hostnya nggak ya? Kita mulai jam berapa untuk mengisi acaranya? Waktu itu kami terlalu fokus mikirin konsep dan tampilan acara. Kami pikir kalau idenya udah matang, acaranya bakal jalan dengan sendirinya. Tapi ternyata kami lupa satu hal penting. Mentor bukan sekedar pelengkap. Mereka bagian inti dari pelaksanaan dan mereka juga butuh arahan. Masalahnya, kami cuma kasih info sepintas, tanpa ada briefing, tanpa diskusi. Akibatnya, pas hari H, peserta sudah hadir, tapi mentor bingung harus mulai dari mana. Dan dari situ terdapat pembelajaran yang dapat dipetik, bahwa komunikasi yang kuat dan keterlibatan semua pemangku kepentingan sejak awal adalah kunci agar keputusan bisa benar-benar dijalankan dengan baik, bukan cuma sekedar jadi wacana. Jadi gitu dan ceritanya. Oh betul. Jadi apa yang aku simak nanti itu sama yang ada di buku, nggak bukan kalau pelaksanaan itu harusnya diadakan sejak awal, bukan dikasih tahu pas sepihak atau mendadak. Nah, dari situ kita juga belajar kalau ternyata informasi itu pengetahuannya luas, menulis apa aja yang terlihat, terus dimulai apa aja, kapan mau karena ada yang dibutuhkan. Dan hal yang bakal penting yang harus diingat loh, jadi komunikasi ke pelaksana itu harus jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ya, karena mereka jujur dengan yang objektif dan dimana saja. Ada orang produsen yang kelihatan semuanya besar, sehingga mereka pun mungkin ada resiko-resiko yang mungkin disampaikan. Kalau kita bilang semuanya aman, terus pas pelaksanaannya rumit, itu yang
bingung pelaksanaannya, bisa jadi kecewa atau kehilangan semangat. Bisa jadi acaranya berantakan. Jadi intinya seorang yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Semuanya harus tahu informasi dari awal, baik itu analis, pengambil keputusan, dan pelaksana. Semuanya itu harus tahu informasi agar acaranya dapat berjalan dengan lancar. Dan satu penting lagi yaitu kita jangan cuma mengirim dokumen, kadang kita merasa cukup dengan mengirim proposal aja atau membuat teknis, tapi ternyata orang yang menerima itu belum tentu paham maksudnya. Nah, sekarang kita lanjutin ya diskusinya. Tadi kata Dania, misalkan diskusi itu emang harusnya lebih baik dua arah, biar kita bisa jelasin poin-poin penting ke mereka yang melakukan, dan untuk orang-orang yang bersangkutan juga mereka bisa langsung bertanya langsung ke kita kalau misalkan ada hal-hal yang dirasa belum jelas bagi mereka. Nah itu tuh yang bikin semua orang jadi lebih siap pas pelaksanaan. Tapi kadang satu obrolan informal lebih mudah dipahami daripada dokumen panjang, karena orang-orang yang ikut dalam pengambilan keputusan itu bisa langsung bertanya apa yang mereka tidak pahami. Tapi tetap harus ada arahnya juga biar pembicaraan ini bukan cuma santai-santai aja. Nah iya tuh bener kata Dania. Tapi buat aku pelajaran yang paling penting dalam dua bab ini itu jadi nggak jago cuma dalam menganalisis juga, tapi si pengambil keputusan juga harus bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan hasil dari analisisnya. Kita juga harus mikirin gimana caranya supaya keputusan itu benar-benar dijalankan. Untuk hasil keputusan itu supaya bisa benar-benar dijalankan, kita juga harus mikirin gimana caranya mengkomunikasikan hasil keputusan itu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah iya, karena komunikasi yang buruk bisa menentukan keputusan yang baik. Dan implementasi keputusan yang gagal itu bukan karena orangnya yang malas, tapi emang karena gak diajak dari awal. Aku udah pernah ngerasain gimana rasanya waktu pelaksanaan bingung karena nggak diajak ngobrol dari awal. Nah mulai sekarang sebelum kamu bikin program, kamu harus selalu tanya dulu siapa yang nanti akan menjalankan dan sejauh mana mereka dilibatkan. Nah iya benar banget kata Dania. Jadi keputusan itu nggak cuma harus disampaikan aja, tapi juga harus bisa dipahami oleh semua yang berkepentingan. Iya, komunikasi yang jelas itu merasa semua pihak terlibatkan, enggak cuma disuruh aja. Bukan sekedar hasil rapat, tapi bisa membawa perubahan yang nyata. Oh oke. Sekarang aku udah paham. Ini udah waktunya untuk sholat dulu. Nanti kita lanjut lagi. Nah, yuk. Setelah selesai sholat, Neneng dan Intan harus mengikuti kelas, sehingga diskusi akan dilanjutkan setelah kelas selesai. Kalian baca nggak berita di media? Tentang apa DPR Demokrat katanya ya aku juga baca pemerintah bilang dia memperintahkan bukan cuma melakukan tindakan yang tidak Ya, kalau dipikir-pikir, emangnya salah ya kalau rapat di hotel? Suasananya bisa lebih tenang, nyaman, bisa begitu. Juga nih dalam materi komunikasi begitu penyebaran kesehatan dan materi akan itu manfaatnya di apa-apa perlu bisa disampaikan dengan baik. bahkan di sini juga dijelaskan menjelaskan pengambilan keputusan proses ini kan langsung ada pokoknya penting kalau rapat di hotel tapi hasilnya nggak jelas buat apa. Tapi kan siapa tahu kalau di hotel itu suasananya lebih mendukung dan bikin hasil keputusan
yang lebih bagus. Ya, dan dia berhasil menyampaikan pesan besar yang dibawa, yaitu anggaran harus kembali ke rakyat, dan itu disampaikan kuat bahkan tanpa pesan. Bisa jadi pelajaran yang berbeda dalam menghasilkan kemampuannya ada apakah punya nilai yang Wah, mantap ya. Jadi bukan cuma tempatnya doang yang harus bagus, tapi niatnya juga yang harus lulus. kita hari ini ada Iya. Iya. Hari ini kami tidak hanya belajar teori dari buku, tapi juga dari pengalaman dan cerita nyata. Dari komunikasi yang tidak tersampaikan sampai rencana yang gagal untuk dijalankan. Semua menyadarkan bahwa sebuah keputusan tidak berarti tanpa pemahaman dan pelaksanaan yang nyata. Yang paling penting dari sebuah keputusan itu bukan seberapa banyak keputusan yang kita buat, tapi seberapa banyak yang benar-benar bisa dijalankan. Dan keputusan yang benar-benar bisa dijalankan itu berawal dari sebuah komunikasi yang jelas, tidak hanya sekedar disampaikan, tetapi juga dapat dipahami oleh berbagai pihak yang bersangkutan. Dan jangan sampai tim lapangan menjadi orang-orang yang terakhir tahu mengenai informasi. Mereka bukan figuran, mereka kunci utama supaya semua bisa dijalankan. Mulai sekarang, ketika kita ingin membuat sebuah keputusan, apakah semuanya sudah jelas? Apakah semua pihak sudah diajak berdiskusi? Dan apakah yang sudah direncanakan sudah realistis? Keputusan yang baik bukan hanya dilihat dari sebuah proses analisisnya, tetapi dari seberapa efektif keputusan itu dikomunikasikan dan diimplementasikan, melibatkan para pelaksana sejak awal, mendengarkan kebutuhan dan kekhawatiran mereka, serta menyampaikan pesan yang jelas dan jujur adalah kunci sebagai keputusan yang dapat dijalankan sebaik-baiknya, bukan hanya sekedar wacana, tapi dapat menjadi realita dan menjadi nyata. Nothing else makes me feel high. She's like such a lie.